Selamat siang Bu Anili. Selamat siang Bu Messi. Apa kabarnya hari ini Bu Anili? Alhamdulillah baik Bu Messi. Baiklah Bu Anili. Bu Anili, rencananya saya akan mengadakan supervisi akademik terhadap Ibu yang nantinya akan saya dampingi Ibu di dalam kelas. Ya. Ibu Anili sebelumnya mengajar di kelas 6. 6. Nanti Ibu rencananya ketika supervisi ini Ibu akan mengambil mata pelajaran apa Bu? Bahasa Indonesia rencananya. Bahasa Indonesia. Jadi begini ya Bu ya, sebelum kita melakukan supervisi, ini kita sedang melakukan pra observasi Ya. atau pra supervisinya, yang tujuannya di mana nantinya Ibu akan mengetahui dan kita bisa mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nanti akan Ibu lakukan. Ya. Kemudian sebelum melakukan pra observasi ini juga gunanya untuk melihat persiapan Ibu sebelum melakukan pembelajaran agar Ibu lebih siap nanti dan lebih percaya diri dalam mengajar. Ya. Begini ya Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ketika supervisi nanti? Rencananya pada pembelajaran ini tujuan pembelajaran yang akan dicapai nantinya yang pertama itu siswa mampu menanggapi dan mempresentasikan informasi yang dipaparkan. Kemudian juga siswa mampu memahami, mengelola dan menginterpretasikan informasi dan pesan dari paparan lisan dan tulis tentang topik yang dikenali dalam teks narasi dan informatif. Berarti pembelajaran bahasa Indonesia ini terkait tentang bagaimana siswa dapat menggali informasi dalam sebuah teks dan mampu memaparkan kembali ya Bu ya. Kemudian lagi, dalam area pengembangan yang ingin dicapai dalam ketika pembelajaran ini terhadap anak, apa yang ingin dicapai? Untuk anak ya Bu Iya, ya. area Kalau pengembangannya. yang untuk anak diharapkan siswa itu mampu berpartisipasi aktif dalam diskusi. Yang kedua, diharapkan siswa itu mampu menyampaikan pengamatan dan pengalamannya dengan lebih terstruktur. Berarti ibaratnya kita dapat meningkatkan keaktifan siswa ya Bu ya. Iya. Kemudian lagi, kalau area pengembangan untuk diri Ibu pribadi sebagai seorang guru, apa yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran ini? Bagi diri sendiri ya Bu ya. Sebelumnya saya sudah berdiskusi juga dengan Bu Messi untuk tentang materi pelajaran ini. Kalau untuk diri saya sendiri itu saya mampu menciptakan suasana yang kelas yang menyenangkan, itu yang saya harapkan. Yang kedua, mampu memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Berarti memang Ibu sudah mengetahui terkait bagaimana kebutuhan siswa Ibu sendiri dalam pembelajaran ini ya Bu ya. Iya. Kemudian lagi, dalam pembelajaran ini bagaimana rancangan yang sudah Ibu rancang ketika proses pembuatan RPP-nya? Adakah dari strategi, model, atau metode pembelajarannya bagaimana? Iya. Saya melakukan pembelajaran di sini sebelumnya sudah berdiskusi juga dengan Ibu tentang cara pembuatan RPP yang bagaimana yang baiknya sesuai dengan kurikulum kita yang sekarang ini. Yang pertama itu saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan kesiapan siswa dalam yang terintegrasi dengan keadaan sosial emosional siswa. Kemudian saya akan membagi siswa berkelompok. Metode dalam pembelajaran ini saya pakai itu bisa metode diskusi, kelompok, dan tanya jawab dan penugasan. Berarti Ibu merancang pembelajaran yang kita rancang berdua itu terkait pembelajaran berdiferensiasi, dan Ibu juga sudah melihat bagaimana kesiapan belajar awal bagi siswa Ibu kelas 6 terkait pembelajaran ini. Kemudian lagi Bu, terkait media, apa media yang Ibu pakai dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang akan kita supervisi ini? Rencananya dalam pembelajaran ini saya akan memakai media gambar dan menampilkan video. Berarti kepada umumnya mungkin siswa Ibu memang mempunyai kesiapan belajarnya terkait visual dan audio begitu ya Bu ya? Biar lebih menarik. Iya benar. Kemudian lagi Bu, kapan rencananya pembelajaran ini akan dilakukan? Rencananya pembelajaran ini saya lakukan di kelas pada hari Selasa tanggal 10 September. Selasa 10 September, itu pagi hari ya Bu Iya, ya? jam pertama ya. Jam pertama. Yang kemudian lagi, apa yang Ibu dapatkan dalam percakapan hari ini terkait kita berdiskusi, pra observasi untuk kegiatan supervisi selanjutnya? Saya
mendapat mendapat Saya gambaran. mendapat gambaran bahwa saya nanti dapat menjadi pedoman atau gambaran seperti apa nanti pembelajaran di kelas yang akan saya lakukan. Begitu ya Bu ya. Jadi nantinya kita bisa merancang, sebagaimana pembelajaran ini dapat menyenangkan, kemudian menjadi pembelajaran sepanjang hayat bagi siswa kita. Bu Anili, mungkin kegiatan pra-observasi kita mungkin sampai di sini dulu, dan nanti ketika observasi saya akan masuk ke dalam kelas untuk memperhatikan bagaimana pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian lagi setelah observasi kita juga ada pasca observasinya Bu Anili, tapi itu nanti dilakukan bersama pengajar praktik saya nanti yang akan datang juga. Jadi kita melakukan pasca observasinya bertiga nanti. Terima kasih Bu Anili. Sama-sama. Anak-anak ibu, sebelum kita belajar, mari kita siapkan dulu untuk berdoa. Silakan, Kevin, siapkan dulu.
cari anak ibu posisinya yang nyaman dulu. Bagaimana posisinya yang nyaman supaya anak ibu nantinya bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan senyaman mungkin. Sudah cari anak ibu bagaimana posisinya yang nyaman? Sudah? Sudah, Anil? Sudah. Kelompoknya di sana ya. Dah. Lanjut. Kemudian hari ini kita akan mempelajari mengenai anak ibu, sebelum kita masuk materi, anak ibu tahu mainkannya? Jenis alat musik dan bagaimana cara memainkannya? Apa? Jenis alat musiknya dulu. Apa alat musiknya apa? Coba Rina. Drum. Bagaimana cara memainkan drum? Bagus. Apa lagi? Coba Abdal. Gitar. Bagaimana cara memainkan gitar? Petik. Ada lagi? Alat musik yang lain? Ada? Angkat tangan nak. Mana? Adrel. Adrel. Coba. Seruling. Bagaimana cara memainkan seruling? Ditiup. Ada lagi? Bagus ya. Sudah ada yang tahu jenis-jenis alat musik? Walaupun tidak semuanya. Sudah? Mata pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 6 kurikulum merdeka. Kita akan sama-sama belajar di bab 2, yaitu musisi Indonesia di pentas dunia. Nah, pembahasan kita kali ini di bagian baca artikel, yaitu judulnya Joy Alexander, pianis yang dunia. Nah, semua pembahasan kita kali ini ada di halaman 29 sampai dengan 34 di buku kalian. Nah, sekarang apakah Anda sudah siap? Kalau sudah siap, kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Nah, semua, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, anak-anak diharapkan mampu menyimak artikel dengan baik. Kemudian yang kedua, anak-anak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai artikel yang telah dibaca. Yang ketiga, anak-anak mampu mengenali, mengeja, dan melafalkan kosakata baru dengan benar. Nah, anak-anak, inilah beberapa tujuan pembelajaran kita kali ini. Yuk kita mulai di bab 2, musisi Indonesia di pentas dunia. Nah, anak, kalau dilihat dari covernya ini, di halaman ini ada artis, yaitu Nadine Hamzah. Siapa yang tidak kenal anak-anak? Nah, anak, pada bab 2 ini, kita banyak membahas seni budaya. Nah, sebelum itu, yuk kita baca dulu ya. Nah, di sini kalian akan bermain bersama guru dan teman-teman kalian. Adapun cara bermainnya, yaitu anak-anak bagi kelas. Yang dibuat di sini peta pikirannya atau narasinya boleh, bukan di sini. Ini teks mengenai Joy Alexander. Nah, selain menyimak video tadi, Zikri juga bisa melihat teks ini untuk membuat peta pikiran atau narasi tentang musisi kita. Siapa tadi? Joy Alexander. Jadi buatnya di kertas yang sudah di Kehebatannya bermain piano membuat kagum banyak orang. Kekaguman itu membuat dia merasa bangga dan semakin percaya diri. Dia tampil di festival jazz. Jago bermain piano. Joy Alexander idola dari Herbie Hancock. Joy menyenangkan hati teman-teman Jago bermain piano. Kehebatannya bermain piano membuat kagum banyak orang.
Joy selalu mendengarkan musik jazz yang mengalun indah. Joy lahir di Pulau Bali. Joy memainkan alat musik piano. Ayah Joy mengenalkan Joy jazz klasik. Joy menjadi musisi terkenal. Idola Joy adalah Herbie Hancock. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Ani, selamat pagi Ibu Meteweni, Ibu Ani dan Ibu Dewi. Hari ini kita akan melakukan kegiatan supervisi, di mana tahap kegiatan supervisi ini adalah pasca observasi yang saya lakukan bersama Ibu Ani minggu lalu. Dan kita juga disamai oleh Ibu Meteweni selaku pengajar praktik saya dalam pendidikan CGP. Begini ya Ibu Ani, coaching supervisi akademik ini kita laksanakan, tujuannya adalah diskusi tentang perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran yang telah Ibu Ani lakukan ketika kita lakukan observasi kemarin. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa yang Ibu Ani harapkan dari kegiatan coaching kita kali ini? Saya harapkan bisa menjadi solusi dari masalah saya hadapi ketika Indonesia melakukan supervisi literas. Kemudian bisa kita sharing dari solusinya. Ya, benar sekali ya Bang Ilya. Itulah benar-benar tujuan dari coaching ini, kita bisa menemukan masalah serta menemukan solusi dari masalah yang kita hadapi. Kemudian lagi, bagaimana perasaan Ibu Anili ketika kita melakukan supervisi kemarin? Awal-awalnya mungkin gugup karena diamati saya lagi melaksanakan pelajaran. Tapi kemudian akhirnya enjoy saja melaksanakan pelajaran karena di sini saya juga mendapat pengalaman baru dan tentunya menyenangkan. Alhamdulillah ya Bu ya, berarti tidak semenakutkan itu ternyata supervisi yang kita lakukan ya Bu Anili ya. Kemudian menurut Bu Anili, bagaimana proses pembelajaran yang telah Ibu Anili lakukan ketika kita observasi kemarin? Proses pembelajarannya lancar, berdasarkan modul ajar yang dirancang dan masukan yang dari masih sampaikan kemarin. Dan prosesnya tidak senang. Benar ya, ini ya Bu ya, karena Bu Anili ini mungkin masih dalam tahap kita bersama di sini masih tahap belajar dari pembuatan modul pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kami sama-sama membimbing dalam pembuatan modul ajar tersebut. Kemudian lagi ketika pembuatan modul ajar dan merancang kegiatan pembelajaran yang lalu, strategi apa yang Ibu Anili pakai waktu itu? Kemarin saya memakai strategi pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi dalam PSE. Saya membagikan siswa dalam beberapa kelompok. Memang ketika saya masuk ke dalam ruangan Ibu juga saya sudah melihat bagaimana Ibu sudah mengelompokkan siswa tersebut. Dan saya tanya juga pengelompokan itu berdasarkan dari bakat dan minatnya ya Bu ya. Kemudian lagi ketika proses kita melakukan observasi dan supervisi ini, hal-hal baik apa yang Ibu Anili dapatkan dengan proses coaching kita ini? Apa hal baik yang sudah Ibu dapatkan begitu? Pada proses pembelajaran ini saya sempat ilmu baru dalam merancang modul, membuat siswa belajar lebih aktif dan berkolaborasi bersama teman-temannya sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan. Alhamdulillah Ibu ya, berarti ada hal baru, hal baik yang telah didapatkan dalam proses kegiatan kita, coaching kita, supervisi kita. Ternyata Ibu sudah mulai memahami bagaimana membuat modul ajar yang sesuai dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan PSE gitu ya Bu ya. Kemudian ketika melakukan observasi ini, ketika pembelajaran apa kesulitan yang Ibu hadapi selama proses pembelajaran berlangsung kemarin itu? Kesulitan yang saya hadapi sebenarnya siswa yang masih belum aktif dalam
apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin saya harus lebih banyak sharing dengan teman sejawat terkait proses pembelajaran yang menyenangkan dan mengupgrade diri dalam merancang kegiatan pembelajaran yang tidak pada murid. Nah, bagus sekali ya Mbak Nininya. Berarti Mbak Nini sudah mau istilahnya untuk menemukan solusi. Jadi Mbak Nini tahu apa yang akan Mbak Nini lakukan nantinya. Berarti Mbak Nini ingin istilahnya melakukan kolaborasi bersama rekan-rekan sejawat, kemudian juga mengupgrade dirinya terkait bagaimana proses membuat merancang modul, kemudian merancang pembelajaran yang memang menyenangkan dan sesuai kebutuhan siswa gitu ya. Dan salah satunya bisa juga kita menggunakan fitur PMK kita yang sekarang ini Bu. Iya, di situ sudah banyak bukti-bukti karya yang bisa kita ATM terkait bagaimana membuat peningkatan aktivitas siswa sehingga nantinya juga hasil belajar siswa juga akan meningkat. Nah, kemudian Ibu kira-kira rencana Ibu ini kapan akan dilakukan perbaikan ini? Mungkin mulai hari ini saya harus melakukan perbaikan-perbaikan agar pembelajaran kedepannya bisa menghasilkan lebih baik. Ya, lebih cepat lebih baik ya. Dan kalau kita tunda-tunda lagi nanti ujungnya kembali loyo kembali ya untuk melakukan perubahan memang kita harus bergerak mulai dari diri kita sendiri ya. Kemudian lagi ketika sudah melakukan perbaikan tersebut, apa yang Ibu harapkan dari hasil yang sudah Ibu lakukan? Saya berharap mungkin siswa saya belajar itu lebih aktif, pembelajaran tidak membosankan. Saya memakai strategi lebih baru dalam merancang pembelajaran yang kita alami. Kalian ya sekarang sudah banyak juga fitur-fitur pendidikan yang memang untuk menunjang mempermudah guru dalam melakukan pembelajaran yang menyenangkan, menggunakan metode, strategi, kemudian media-media yang memang untuk meningkatkan keaktifan siswa sehingga siswa itu mereka maju ke depan, kemudian memahami nantinya lagi sehingga pembelajaran itu menjadi pembelajaran sepanjang hayat ya. Kemudian lagi dalam kegiatan ini apa dan siapa orang yang akan dilibatkan dalam proses pembelajaran ini selanjutnya agar
sebelumnya sudah menggunakan teknik stop ya Bu ya, dengan mindfulness, kemudian menanyakan bagaimana perasaan-perasaan dari siswa ketika belajar, sudah mengarahkan siswa dalam belajar yang tenang. Kemudian juga lagi harapan saya Ibu Ani ini tetap harus semangat. Saya pun juga harus semangat dalam proses belajar kita ini agar sekolah kita menjadi lebih baik, siswa kita menjadi memang benar siswa yang sesuai dengan keberagamannya. Kemudian lagi kita juga harus sering kolaborasi dengan teman-teman sekolah, dengan kepala sekolah. Kemudian lagi dalam kegiatan supervisi ini sudah kita lakukan observasi dan pasca observasi ini. Kira-kira apa yang akan Ibu Ani simpulkan dari kegiatan kita hari ini? Ternyata supervisi ini tidak seperti yang saya bayangkan. Saya hanya bisa bercerita bebas tentang kendala saya dan juga belajar dalam merancang pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi selama ini Supervisinya menakutkan ya Bu Ani ya. Soalnya di awal sudah dibuatkan dilihat oleh teman sejawat gitu kan. ya, sebelumnya supervisi yang sebelumnya dilakukan apakah ada pra-observasinya yang benar? Nah ternyata memang benar. Supervisi kita lakukan ini, kita melakukan pra-observasinya dulu, merancang dulu apa yang akan dilakukan, bukan langsung masuk supervisi langsung nilai, bukan gitu ya. Ternyata kita juga ada punya refleksi dari kegiatan kita hari ini. Mbak Lili, terima kasih telah menjadi ibu guru yang mau bergerak dan kita bersama-sama untuk menggerakkan SD Negeri 04 Senegal ini agar menjadi lebih baik lagi, dan kita juga bisa membangun program kita bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan, kita teman-teman rancang juga sebelumnya. Karena memang Bu, kegiatan Kombel mungkin baru sekali 2 kali kita lakukan kegiatannya ya, bisa kolaborasi selanjutnya dengan kepala sekolah. Terima kasih Bu Anili, makasih Bu Anili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi duduk juga kan ketika observasi apa nih? Nggak ada saya ya. Oh iya. Kalau secara pertumbuhan, tadi saya dia menghadap ke sini, saya ke sini. Jadi ke sini